AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Oke, salam AHA. Halo Sobat AHA, jumpa lagi di AHA Moment Podcast bersama Himsi Jaya, di mana kita membahas topik-topik menarik dari sudut pandang psikologis dan pastinya menimbulkan AHA Moment. Nah, hari ini bersama saya Arod Lokito, kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren sekali. Ada Mas Prabowo Waskito atau Mas Ito, dan juga ada Mas Taru Guritna atau Mas Taru. Mereka berdua dari IPO, Ikatan Psikologi Olahraga Himsi. Nah, gimana Mas kabarnya? Baik. Oke. Terima kasih. Mungkin boleh sebagai permulaan kita kenalan dulu dari Mas Taru, boleh memperkenalkan dirinya. Ya. Baik, untuk para pemirsa AHA Moment, kami berterima kasih karena diundang pada siang hari ini untuk bisa sharing. Perkenalkan, saya dari IPO sebagai sekretaris atau sekretaris jenderalnya, sekjennya. Kalau Mas Ito di organisasinya, bidangnya organisasi. Oke, monggo Mas Ito mungkin boleh diceritakan juga kegiatannya nih Mas. Oke, terima kasih. Mungkin sesuai dengan Mas Taru telah jelaskan, saat ini saya juga membantu IPO di bidang organisasi, tetapi secara spesifik saya juga banyak membantu di bidang olahraga, di psikologi olahraga, yang intinya bagaimana membantu anak-anak yang masih dalam usia perkembangan mencapai jati dirinya melalui olahraga. Oke. Nah, ini dua narasumber yang sangat cocok sekali nih bahas topik kita, kan keduanya dari IPO, Ikatan Psikologi Olahraga. Jadi kita hari ini akan bahas tentang Blackpink. Oh enggak ya, bukan. Blackpink kan kemarin ini konser di GBK soalnya. Enggak, bercanda Mas. Ya, Oke. apa-apa. udah kaget kan. Kita hari ini akan bahas tentang sebuah fenomena yang kemarin cukup menimbulkan kegaduhan gitu di media sosial. Apalagi kalau bukan tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Nah, tapi kita tidak akan bahas dari sisi politiknya gitu ya. Itu biarlah menjadi bagiannya teman-teman yang lain yang membahas. Kita hari ini akan bahas dari perspektif psikologis. Nah, tapi sebelum itu mungkin boleh Mas Taru atau Mas Ito, mungkin ada teman-teman yang kurang terupdate gitu ya tentang ini sebenarnya apa sih kejadiannya. Mungkin boleh sedikit disampaikan. Jadi kemarin tuh peristiwanya seperti apa, Mas? Ya, Mas Arno. Memang ini peristiwa yang pasti banyak menimbulkan kontroversi ya, artinya berbagai macam sudut pandang yang terjadi. Dan pemain Garuda Muda istilahnya biasanya kita menyebut sebagai pemain U20 ini, kemarin kita sebenarnya sudah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20, dan karena sebagai tuan rumah maka kita mendapatkan kesempatan green buy begitu, jadi boleh langsung menjadi peserta. Tapi karena ada situasi yang mungkin kita tahu semuanya, efeknya adalah Indonesia akhirnya tidak bisa menjadi tuan rumah, yang efeknya adalah para pemain Garuda itu juga tidak bisa bertanding di kejuaraan Piala Dunia U20 itu. Karena hak bertandingnya itu awalnya diberikan karena hak sebagai tuan rumah. Gitu. Karena batal jadi tuan rumah, maka otomatis tidak bisa jadi peserta juga gitu ya. Begitu. Jadi kita karena sebagai tuan rumah, dan sebelumnya di seleksi di Uzbekistan kita gagal karena karena selisih gol aja dari Irak dan Uzbekistan. Akhirnya kita mendapatkan kesempatan sebagai peserta itu karena kita sebagai tuan rumah. Namun karena sebagai tuan rumah kita tidak jadi ya, dengan berbagai macam sebab, maka kepesertaan dari kita itu akhirnya juga tidak menjadi kenyataan. Oke. Nah, ini kan juga kemarin yang juga ramai dibicarakan adalah respon dari para pemain ini kan ya pastinya kecewa ya. Bayangkan sudah akan bertanding di Piala Dunia gitu ya, di event sebesar Piala Dunia, kemudian tidak jadi gitu, dan beberapa kan juga menyampaikan kekecewaannya di media sosial gitu. Namun responnya beragam ya, ada yang menghibur, ada yang menyemangati, tapi ada juga yang malah kalau kata netizen tuh dirujak gitu ya, malah dibully, malah wah cuma jalur giveaway dan sebagainya. Padahal nggak giveaway ya, itu kan tuan rumah kan juga proses juga kan, bukan serta-merta dikasih hadiah. Oke, but anyway, ini kan kekecewaan ya pasti yang muncul gitu kan, dan respon dari netizen itu juga beragam. Mungkin kalau dari Mas Ito memandang fenomena ini gimana, Mas?
Oke, terima kasih Mas Rano. Jadi kita kembali kepada usia U20. Jadi ini anak-anak young adolescent atau anak remaja. Pada umumnya remaja itu adalah kita selalu dalam proses mencapai jati diri, betul ya? Bagaimana menjadi being me gitu kan. Nah, olahraga itu salah satu cara untuk menjadi karakter building, membuat karakter selain seni atau apapun. Nah, dalam proses seperti ini, semua masalah yang kalau istilahnya ada growing pain dalam berkembang, itu semua kita tiba-tiba terantuk, gagal dan harus mencari jalan lain, tiba-tiba yang kita inginkan tidak tercapai, itu di masa itu tuh, dari masa 14, 12 sampai umur 20 atau 19. Tapi mungkin teorinya Pak Mas Taru lebih ngerti. Tapi yang saya lihat dalam kasus ini adalah ini memang fenomena luar biasa. Artinya apa? Sudah punya harapan, ada goals, akan main mewakili Indonesia, artinya membuat bangga dirinya dan keluarganya, tiba-tiba tidak, kan gitu ya. Dan stakeholder dari mereka itu bukan dia saja, tetapi ada keluarganya, keluarga besar, ada pelatihnya, ada klubnya, itu yang semua akan, dan Indonesia tentunya, yang tiba-tiba pupus, gitu ya, istilahnya pupus. Sehingga menurut saya, kekecewaan yang mereka keluarkan itu, dari 20 orang itu pasti berbeda-beda bagaimana mereka menyikapi itu. Tetapi sama, wajar mereka akan bersikap seperti itu. Karena mereka mereka itu masih berkembang, masih belum jadi manusia. Dari tahap perkembangan itu belum dewasa. Betul, dan tiba-tiba mendapat seperti ini, dulunya sudah akan menjadi tidak. Nah, menurut saya fenomena ini wajar gitu kalau Mas Anwar. Dan berarti bagaimana bereaksi itu sangat wajar. Iya. Karena itu tadi. Tetapi bahwa pada saat perkembangan ini menurut saya adalah yang paling penting ada dua menurut saya. Bagaimana lingkungan terdekatnya yang menghandle ini. Terdekatnya tentu orang tua dan pelatihnya. Nah, saya melihat reaksi mereka juga. Menurut saya ada beberapa reaksi yang akan lebih baik jika mereka berusaha menenangkan itu anak-anak. Dibanding kalau mereka juga ikut terbawa. Mungkin kalau ada istilah psikologis, ada empati, ada simpati. Kita tahan dulu Mas Ito. Nanti kita akan bahas lebih dalam ke sana. Tapi sebelum itu, saya mau nanya ke Mas Tauru dulu nih. Kan kita lihat di berita ya kan kemarin ada instruksi dari instruksi bahwa perlu diberikan atau akan diberikan dampingan psikologis gitu ya buat para atlet-atlet yang tidak jadi bertanding ini gitu. Nah, mungkin Mas Taru kan juga di IPO gitu ya. Mungkin boleh share nggak Mas kira-kira sebetulnya pada kenyataannya kan seperti apa sih dampingan psikologis yang diberikan itu kepada para Garuda Muda ini? Ya, kalau memang dari yang disampaikan itu betul Mas. Jadi memang tim PSSI saya yakin pasti juga ada psikolognya juga ya di sana yang sudah bisa capture masalah ini. Tapi secara umum sebenarnya adalah ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memang memahami bahwa situasi ini memang terjadi gitu, dan itu di luar kuasa anak-anak ini namanya begitu. Jadi boleh dikatakan mereka berada dalam situasi ini karena memang ada situasi yang mereka tidak bisa kontrol. Nah, itu akan menyebabkan mereka tidak terlalu overthinking, gitu. Yang berikutnya adalah seperti yang disampaikan Mas Ito tadi, yaitu pentingnya untuk mendapatkan informed consent ya orang-orang yang terdekat dia, gitu ya. Terutama mereka yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi harapannya. Secara mudahnya saja itu kemarin pada saat setelah kejadian itu kalau kita lihat Pak Ketua PSSI langsung datang, Pak Presiden juga datang untuk langsung menghibur mereka. Salah satunya adalah upaya-upaya untuk katakanlah bisa merilis sedikitlah tekanan-tekanan tadi gitu ya. Karena bagaimanapun juga dalam situasi yang kecewa itu kan orang harus bangkit ya, harus resilient gitu kan. Kalau bicara dari teori psikologi kan supaya orang bisa bangkit, supaya orang bisa resilient, itu
kan orang harus bisa diajari tentang namanya self efficacy atau efficacy diri. Self efficacy. Kemampuan dia untuk bisa melihat masalah ini seperti apa secara utuh dan dia meyakinkan dirinya bahwa aku bisa handle ini gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau dari teori Bandura kan, untuk membangun efficacy diri itu juga mereka harus bisa memaknai peristiwa ini untuk apa, seperti yang tadi disampaikan Mas Ito. Di peristiwa ini growing pain itu kan bagian daripada growing to be adolescent gitu ya, menjadi orang yang mature gitu. Yang kedua bicaranya tentang keberanian juga untuk lihat masa depan gitu kan, bahwa masa depanku apa gitu, apakah akan tetap di bola, apakah kalau memang harus itu ya harus persisten di situ kan. Tapi kalau ternyata mungkin nanti Mas Ito bisa cerita begitu ya, bagaimana sebenarnya dari kan tadi Mas Ito cerita tentang aktivitas di pembinaan pemain muda ya. Nah, mungkin nanti bisa cerita dari situ. Yang terakhir adalah, yang utama adalah masalah role model gitu ya. Social support itu menjadi sangat penting, dan saya pikir apa yang dilakukan dari pemerintah kemarin udah bagus gitu. Dan sekarang tinggal pada saat mereka kembali ke klub, kembali ke keluarga, kembali ke lingkungan terdekat, bagaimana support itu tetap bisa dilakukan supaya mereka nggak terlalu overthinking lagi dengan situasi ini dan harus move on. Oke, terima kasih Mas Taru. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Ito. Tadi kan seperti disampaikan ya, ini apa sih yang sebaiknya itu dilakukan atau respon apa yang tepat gitu buat orang terhadap para atlet ya yang mengalami kecewaan ini. Tadi kan Mas Ito sempat mention tuh tentang orang-orang sekitarnya gitu ya, pelatih. Nah, gimana tuh Mas? Boleh diceritain? Oke, mungkin saya mundur dulu bahwa pada usia-usia tersebut secara akan lebih baik bahwa pertama kepada ke klub dulu ya, nanti kepada ke U20 timnas ya. Tapi adalah usia-usia tersebut kita akan lihat banyak sekali klub, banyak sekali sekolah sepak bola atau dalam hal ini olahraga secara umum yang anak-anaknya ikut di situ. Kita harus terima bahwa hanya 2% dari anak-anak muda yang ikut olahraga dan terpilih itu yang akan jadi atlet elit. Elit di sini belum dunia loh. Elit ini mungkin cuma di Jakarta atau daerah atau nasional. Dan itu jangan dibilang gagal, tidak, karena itu normal. Memang itu prosesnya. Gitu tetapi itu anggap aja itu 1% atau 2%. Artinya ada 98% anak muda yang ikut di sini yang harus kita bantu. Dalam arti melalui olahraga. Artinya apa? Bahwa dalam pendidikan itu bahwa mereka disiapkan untuk menjadi seorang yang berkarakter lah, istilahnya berkarakter tuh hebat, tenang, mumpuni apapun dalam setiap pekerjaan yang dihadapi karena dia bagian dari 99%. Nah, mereka harus siapkan adalah olahraga itu kan penting. Pertama, percaya diri, to gain self confidence. Olahraga itu kan kalau kau menang cuman di RT atau menang di 17-an itu confident gitu kan. Itu penting karena itu nanti dia bisa men-tackle banyak sekali masalah dengan confident. Yang kedua adalah bagaimana menerima kemenangan. Menerima kemenangan ada yang sombong, ada yang humble. Pemain kalau Mas Anwar lihat pemain-pemain elit itu menerima kemenangan dengan humble kan gitu ya. Itu kan tetapi yang paling penting satu, how to accept defeat. Bagaimana menerima kekalahan dengan benar. Itu yang kadang jarang disorot itu kan. Bagaimana? Karena itu bagian dari part of the game, part of the sport. Part of the sport pasti ada yang menang. Kita saat itu dia tidak berlatih, tidur sudah jam 11 malam. Ada orang berlatih sampai jam 5 pagi. Nah, dia mungkin kalah sama orang itu, tapi bukan berarti dia tidak melakukan yang terbaik. Jadi how to handle defeat, bagaimana menerima kekalahan, itu penting. Nah, dalam hal ini menurut saya yang paling penting adalah support dari orang terdekat, gitu kan. Bahwa dalam ini orang tua ya, karena anak-anak itu masih pasti orang tua dan pelatih, jangan menganggap mereka itu sebagai seorang yang akan semua jadi atlet terbaik. Bagaimana support itu supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik, gitu. Nah, dan hal U20 ini menurut saya seperti Mas Taru katakan tadi, sudah benar gitu bahwa mereka sudah sampai titik sini, mungkin sedikit lagi dari bagian dari 2% itu, tiba-tiba nggak jadi. Bagaimana menghandle itu tadi. Pertama, pelatihnya harus, dan terutama orang tua adalah bisa berempati, bukan bersimpati. Kalau bersimpati, dia ikut terbawa, ikut marah, ikut menghujat. Bagaimana perasaan itu anak kalau si pelatihnya atau apa. Itu pendapat saya pribadi ya. Tapi bagaimana dia berempati bahwa ini adalah
lesson learn. Kalau kasih sayang panjang tadi ada bandur, ada apa, efikasi bagian menerima. Tapi menurut saya itu lesson learn. Bahwa semua kegagalan itu bukan kegagalan, tetapi pelajaran. Kan gitu. Jadi buat saya bagaimana orang terdekatnya itu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari lesson learn untuk bisa naik kelas. Gitu. Mungkin itu. Berempati tadi ya. Jadi bukannya meremehkan bahwa memang ini hal yang berat, malah nggak ikut sampai emosional juga gitu. Jadi bisa ngasih jarak yang pas, ngasih support gitu ya. Betul. Oke. Nah tadi Mas Ito juga menyampaikan hal menarik nih, bahwa kan kekalahan atau kekecewaan itu kan ya part of the game gitu kan. Ya pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, dan kecewa ini kan atau gagal ini ya bisa karena itu kalah bertanding, bisa karena tadi batal bertanding, bisa karena nggak kepilih seleksi gitu ya. Nah secara umum bagaimana Mas Ito memandang seorang atlet itu sebaiknya bisa menghadapi atau merespon kegagalan dengan baik gitu? Oke. Terima kasih. Jadi memang saya mungkin tidak sepak bola aja. Bagaimana kita merespon kegagalan itu adalah bahwa kita sudah punya confidence, kita yakin dan saat ini kita kalah gitu. Tapi lingkungannya dan terutama dia sendiri harus menyampaikan bahwa ini adalah sisi positif, dalam artinya saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada yang lebih baik. Artinya saya harus bekerja lebih baik. Dan kedua adalah banyak contoh di luar kita itu, ya saya mungkin orang basket gitu adalah Jordan tidak terpilih di SMA tuh. Tidak terpilih di tim SMA dia. Tapi itu membuat dia sampai malam, sampai dia tidak tidur 3 hari, yang memikirkan gimana caranya supaya saya terpilih masuk itu. Dan dia bisa. Jadi artinya apa? Itu yang tadi saya katakan, itu bahwa bagaimana kita mensikapi kegagalan itu. Dan itu tidak semua anak-anak itu. Jadi bagaimana lingkungannya membantu itu. Karena apa? Karena yang tahu teknisnya. Saya nggak tahu teknis. Yang tahu kemampuan teknis kan pasti pelatih. Kamu bagus banget psikisnya semangat, kalau kemampuan teknisnya tidak bagus ya pasti akan susah. Tetapi kalau dia tahu bagus dan dia lebih ke arah mentalnya kuat, itu yang kita bantu gitu supaya bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran dan kamu harus artinya bekerja lebih keras gitu aja. Mungkin lebih bisa ditambahkan nanti dari sisi teorinya. Oke. Nah, saya akan beralih ke Mas Taru. Nah, ini kan pasti tidak lepas juga dari dampingan psikologis, begitu kan ya. Pasti kan tadi yang disampaikan oleh Mas Ito, dia mungkin punya ya pasti nomor satu butuh technical ya, keterampilan teknisnya kan gitu. Tapi kan kemudian juga pasti butuh sisi psikologisnya. Nah, bagaimana tuh Mas Taru? Saya dampingan psikologis yang ideal gitu diberikan kepada atlet itu seperti apa sih, Mas? Iya. Sebenarnya dalam kasus yang kita bahas ini ya Mas Alwan ya, yang perlu dikuatkan lagi adalah self respectnya mereka. Mereka itu sudah bisa terpilih menjadi bagian dari tim U20 ini kan berarti kan dia itu sudah menyingkirkan mungkin ribuan orang yang bermimpi sama begitu ya, pengen masuk di situ, pengen bermain di di Piala Dunia itu ya. Gitu ya. Berarti kan orang-orang ini sebenarnya anak-anak yang istimewa, minimal secara teknis lah, gitu ya. Terutama karena mereka udah diseleksi oleh Sintayong misalkan, itu kan berarti kan memang udah bagus. Jadi kekecewaan tadi harus dimaknai seperti yang disampaikan Mas Ito, itu kan bagian daripada kehidupan. Ya. Nah, bagaimana melihat itu, gitu ya? Bagaimana melihat kegagalan di peristiwa kemarin itu? Kemudian ini harus dikaitkan lagi dengan sebenarnya target dia ke depan apa gitu ya. Kalau dia memang pengen jadi pemain sekelas Leo Messi begitu ya, ya mari melakukan seperti yang tadi mungkin Jordan lakukan yang gagal seleksi. Messi pun sebenarnya juga gagal, sempat ditolak kan karena dia secara fisik tidak masuk itu karena tubuhnya agak pendek gitu ya. Tapi dia kan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita tahu semua, akhirnya dia menjadi seperti apa begitu. Nah, ini menjadi penting karena kalau balik lagi ke teorinya gitu ya, teori social learning gitu. Peristiwa ini kan harus bisa dimaknai dan masing-masing itu pasti punya pemaknaan yang sifatnya individual gitu. Nah, kembali lagi ke target tadi, kalau dia bisa memaknainya adalah sebagai salah satu katakanlah mungkin stepping stone yang memang harus dilalui gitu, dan stepping stone-nya itu agak berat ya, ini let it flow gitu, jalan terus gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kecewa dan memilih jalan yang lain, misalkan katakan aku nggak pengen jadi pemain bola, pengen jadi yang lain, at least dia harus menjadi orang yang orang yang baik gitu ya.
mereka sudah masuk di sana itu kan pasti tadi Mas Ito sampaikan tuh pasti punya skill yang bagus, harapannya juga karakternya, sportivitasnya bagus. Jadi dimanapun dia berada itu menjadi orang-orang yang menurut saya tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas. Nah, memang sih cita-citanya kita pengen sih anak-anak ini bisa sampai di tingkat Piala Dunia atau Piala Asia segala macam gitu ya. Tapi ya mungkin Mas Ito lebih ngerti ya untuk pembinaan anak-anak muda ini sebenarnya sampai ke sana itu seperti apa. Tapi yang utama sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa memaknai hal ini, berani lihat masa depan, emosinya mulai dilihat supaya dia tidak terlalu overthinking lagi gitu ya. Dan tadi sudah gitu yang seperti kita bahas, social support itu menjadi penting karena mereka masih muda gitu. Iya. Itu dia bagaimana mereka memaknai hal tersebut gitu, kemudian melihat ke depannya apa yang masih bisa dilakukan dan tentunya juga support secara sosialnya gitu ya. Oke, saya akan kembali ke Mas Ito. Ini kan tadi Mas Ito menyampaikan hal yang menarik ya, bahwa seringkali dalam olahraga gitu orang melihat atlet atau olahragawan itu yang dapat spotlight hanya yang topnya atau yang juaranya gitu kan ya. Tapi kan kadang orang ya lupa bahwa dari setiap satu Lionel Messi itu ada mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu yang satu angkatan dia pas mulai tapi ya nggak sampai ke sana gitu kan. Dan saya yakin juga ini di Indonesia seperti itu kan, dari setiap top atlet itu pasti ada banyak yang tidak sampai sana. Tadi mungkin hanya 2% atau bahkan 1% yang sampai ke top tadi. Nah, kan yang juga jarang orang perhatikan adalah bagaimana 97% yang tidak sampai ke top ini gitu kan. Itu kan juga perlu diperhatikan. Nah, kalau menurut Mas Ito memandang hal ini seperti apa, Mas? Oke, makasih. Memang ini fenomena yang memang normal ya, dalam arti akan hanya 2-3% orang yang menjadi Amerika. Artinya apa? 2-3% itu secara teknis dia bagus, secara mental dia bagus, dan secara environment sudah mendukung. Itu tiga itu yang membuat orang. Jadi memang keberuntungan juga ada ketemu tiga yang ini nih, yang makanya dia jadi top. Jadi, tetapi yang tadi saya dan sekarang saat ini saya lebih banyak bagaimana membantu yang 97% ini. Itu karena mereka itu banyak sekali yang sudah mengorbankan waktunya untuk masuk klub. Ada yang masuk TC training camp, training centernya. Itu semua kan mereka sudah mengorbankan masa mudanya. Nah, kembali lagi makanya itu saya akan sangat senang bahwa kita akan harus membantu mereka untuk membangun menjadi seorang yang berkarakter. Karakter itu tadi melalui olahraga, seperti saya ulang tadi, bagaimana menyikapi kekalahan, bagaimana menyikapi kegagalan, apakah saya bikin detour, atau apa saya mundur, apa saya lompat, itu kan bagian dari itu. Nah, 97% orang itu yang olahragawan, menurut saya itu yang bagian dari klub-klub yang berjangka panjang tuh. Saya terus terang saya sangat kagum dengan Jarum itu kan ya, karena dia berpuluh tahun dan berhasil, tapi tetap aja dia 5% saja yang masuk. Tapi kalau saya lihat, saya ngobrol dari beberapa orang yang pelatih atau di Pelada itu, mereka punya karakter. Yes. Nah, itu yang menurut saya yang kita harus bantu. Karena saya juga melihat banyak sekali, ini saya ngomong ada, yang anak-anak yang sudah mengorbankan waktunya, ikut camp tenis di Nick Bollettieri di Florida, yang dikirim dari umur 19, kemudian pas pulang dia tidak tahu mengapain. Nah, itu yang saya juga harus handle gitu. Bagaimana orang tuanya mesti apa. Jadi itu tadi bagaimana supaya mereka tidak seperti itu. Jadi kita harus bantu dalam masa pertumbuhan itu. Mereka semua punya basic skills how to handle life gitu. Nah, itu yang paling penting karena mereka itu berkorban banyak loh. Anak-anak yang tidak nyampe ke atas, berkorban banyak. Masuk ke mungkin karena dorongan orang tua. Nah, itu tadi itu penting juga tuh, mungkin teman-teman harus tahu bahwa pressure dari orang tua yang memanifestasikan keinginan orang tuanya kepada anaknya. Dulu orang tuanya kepingin jadi pemain nasional, mesti cari makan. Sekarang orang tuanya sudah jadi konglomerat atau sudah punya duit, anaknya yang dikirim ke sana belum tentu anaknya mau. Setelah umur 19-20 dia bingung di sana. Dia pulang, saya juga pernah adalah kayak gitu. Jadi poin saya Mas Arnold adalah bahwa yang 97% atau yang atlet-atlet ini harus dibantu juga melalui klubnya, yang sehingga klubnya pun tahu bahwa bagaimana menjadi seorang psikologis gitu ya. Untuk mengatakan kepada mereka
kamu nggak harus sampai di sini, tetapi kamu sudah menjadi seorang sportsman kan gitu ya. Artinya dalam kehidupan apapun, mau jadi tukang batu yang hebat atau mau jadi entrepreneur yang hebat, tapi kamu harus punya itu tadi, jiwa tidak menyerah, do or die attitude, jatuh 7 kali bangun 8 kali, itu kan harus diajarin oleh mereka. Itu aja menurut saya yang paling penting. Kalau di luar dari yang U20, kayak yang U20 ini mereka sebetulnya udah masuk elit juga. Karena bagaimana mereka mau naik kelasnya bagaimana sih? Menyikapi hurdle ini bagaimana? Oke, ini menarik karena kan memang tadi ya aspek-aspek psikologis dari olahraga itu kan ya tadi ya bagaimana itu kemudian bisa diaplikasikan juga di kehidupan mereka gitu kan, kekuatan mentalnya, disiplinnya, semangatnya, bagaimana menghadapi kekalahan gitu ya. Oke. Wah, ini menarik banget, sayangnya kita terbatas oleh waktu, jadi nanti kita bisa mungkin ngobrol di episode selanjutnya ya tentang topik-topik tadi gitu. Oh iya, kebetulan juga teman-teman sebelumnya saya sama Mas Taru tuh pernah kita ngisi juga di AHA Moments, kemarin kita ngomongin tentang Kanjuruhan ya. Buat teman-teman nanti kalau mau lihat episodenya, nanti kalau editornya semangat boleh ntar di edit, klik di sini. Gitu, nanti kita bisa lihat episode bareng Mas Taru, dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya di episode berikutnya bareng Mas Ito, bareng Mas Taru gitu. Karena olahraga ini kan memang topik yang apa ya, menarik banget gitu kan, dan ya saya rasa juga di Indonesia ini apa ya, masih bisa dioptimalkan lagi tadi ya, karena kan gak cuma terkait atlet prestasi, tapi tadi 97% orang yang berolahraga itu kan gimana kelanjutannya gitu ya. Oke, nah mungkin untuk penutup nih saya mungkin minta kesediaan Mas Taru dan Mas Ito boleh kasih sedikit apa ya, pesan-pesan mungkin buat Sobat AHA gitu, dari Mas Taru dulu mungkin, silakan. Ya, Sobat AHA semuanya, yang pertama adalah kami dari IPU mengajak untuk mari kita berolahraga gitu ya, karena memang dari si olahraga inilah segala aspek dalam tubuh kita akan tersentuh dan akan dibangkitkan begitu. Tapi juga dari olahraga juga itu kita juga bisa meraih prestasi, khususnya bahkan kalau kita bisa bilang gitu ya, selain presiden itu hanya atlet lah yang bisa menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu, kalau kita mencapai prestasi-prestasi yang bagus di ajang-ajang internasional. Dan khususnya untuk teman-teman di U20, adik-adik U20, jangan patah semangat begitu ya, tetap bergerak, berlatih terus gitu ya, karena masa depan ada di tangan Anda semuanya, dan tidak tergantung oleh siapa-siapa kecuali oleh Anda sendiri. Selamat untuk menjalani semuanya, dan kami yakin pasti nanti akan ada hasil yang baik kalau usahanya juga tepat. Itu Mas Taru. Terima kasih Mas Taru. Silakan Mas Ito. Ya, kalau saya lebih kepada olahraga secara umum, kepada para stakeholder olahraga, dalam hal ini anak di bawah 20, adalah biarkan mereka menikmati olahraga itu ya. Biarkan mereka menemukan jati dirinya, bahwa kemudian dia akan berprestasi, itu bagian dari benefitnya. Tetapi kalau dia sudah bisa menjadi seorang sportsman yang baik dalam setiap kehidupannya, itu udah luar biasa buat para orang tua. Jadi menurut saya sering mengharapkan itu saja, karena itu akan sangat berguna bagi itu anak sendiri. Itu aja Mas Arnold. Oke, thank you Mas Ito, thank you Mas Taru. Ya, sekali lagi itu aja Sobat AHA untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you. Yes.